Hai pelajar hebat, ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah gejala peningkatan rata-rata suhu atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Fakta-fakta perubahan lingkungan. Pertama, peningkatan suhu permukaan air laut. Meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan, sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit. Kejadian ini menyebabkan kematian massal pada karang. Udang krill akan berproduksi dalam jumlah yang sedikit jika suhu perairan meningkat. Selain itu, jenis kelamin anakan penyu dipengaruhi oleh suhu. Suhu hangat menyebabkan anakan penyu dominan betina. Suhu dingin menyebabkan anakan penyu dominan jantan. Dengan demikian, peningkatan suhu dapat mempengaruhi populasi organisme laut, bahkan dapat menyebabkan kepunahan. 2. Menghilangnya salju abadi di pegunungan Jayawijaya, Papua. Salah satu puncak pegunungan Jayawijaya yang terkenal adalah Kartens. Luas es pada gunung disebut glacier. Peristiwa mencarinya glacier menyebabkan pada kualitas dan kuantitas air yang mengganggu ekosistem air tawar. 3. Mencairnya es di kutub. Perubahan kondisi glacier es mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup di daerah tersebut. Tidak semua makhluk hidup di kutub dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya. Akibatnya, populasi hewan berkurang. 4. Kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm, dengan rata-rata peningkatan adalah 3,3 mm per tahun. 5. El Nino dan La Nina atau perubahan cuaca ekstrim. El Nino, peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur di atas rata-rata suhu normal. Akibatnya, Samudra Pasifik tropis curah hujannya tinggi. Di wilayah Indonesia, curah hujannya rendah. Angin bertiup dari arah barat ke timur disebut sebagai angin barat. La Nina, peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur di bawah rata-rata suhu normal. Akibatnya, Samudra Pasifik tropis curah hujannya menurun. Di wilayah Indonesia, curah hujannya meningkat. Angin bertiup dari arah timur ke barat disebut sebagai angin timur. Peningkatan kadar karbon dioksida. Kandungan karbon dioksida di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terdiri dari minyak bumi,
gas alam, dan batu bara. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun dan terendap di bawah bumi. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Sumber panas utama permukaan bumi adalah sinar matahari. Energi yang dipancarkan ke bumi berupa radiasi. Energi matahari yang sampai di permukaan bumi dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contohnya, mengeringkan baju. Tetapi, tidak seluruhnya diserap oleh permukaan bumi. Sebagian lagi dipantulkan kembali keluar angkasa. Adanya gas-gas karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, nitrogen, monoksida, dioksida, belerang dioksida menyebabkan radiasi matahari tidak bisa dilepaskan keluar angkasa. Akibatnya, radiasi matahari dipantulkan kembali menuju bumi. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pertama, kegiatan terkait alih fungsi lahan. Membakar hutan, melepaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Pemanenan pohon hutan, pengangkutan, dan penjualan yang tidak sah. Pohon sebagai penyerap CO2 dan penghasil O2 akan hilang apabila terjadi pemanenan hutan, pengangkutan, dan penjualan yang tidak sah. 2. Penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon yang terdiri dari klor, fluor, dan karbon. Terdapat pada AC, kulkas, dan aerosol. 3. Aktivitas kendaraan bermotor. Reaksi pembakaran menghasilkan karbon dioksida. Yang keempat, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil. Perkembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan. Contohnya, menggunakan kendaraan hibrid menggunakan bahan bakar listrik. Riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga terjangkau. Pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel. Gaya hidup berkelanjutan. Melakukan penghematan energi. Meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari. Lalu, contohnya lagi, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Memilih produk yang tidak menggunakan CFC dan aerosol. Kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan, yaitu bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak dekat. Menggunakan transportasi umum jika berpergian jarak jauh. Untuk apa? Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Memilih alat-alat elektronik yang hemat biaya. Meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah.
Itulah solusi untuk mengatasi pemanasan global agar bumi kita tetap terjaga. Itulah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.